Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reina Anastasia Kusuma Putri, kelas SI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Sistem Operasi. Satu, apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, dan Android? Windows. Satu, kompatibilitas perangkat lunak. Mendukung sebagian besar perangkat lunak komersial termasuk aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office. Dua, dukungan perangkat keras. Kompatibel dengan banyak jenis perangkat keras dari berbagai produsen. Tiga, antar pengguna. Antar muka yang ramah pengguna dan konsisten dengan banyak opsi kustomisasi. Linux Open Source gratis dan open source memungkinkan modifikasi dan distribusi bebas keamanan. Dua, keamanan. Sistem yang lebih tahan terhadap malware dan virus karena arsitektur keamanannya. Tiga, stabilitas dan performa. Sangat stabil dan efisien, sering digunakan untuk servis dan aplikasi kritis. Empat, kustomisasi. Tingkat kustomisasi yang tinggi dengan berbagai distribusi atau distro yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik spesifik pengguna. Satu, integrasi dengan perangkat Apple. Satu, integrasi dengan perangkat Apple. Integrasi yang mulus dengan ekosistem Apple seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Dua, desain dan antarmuka pengguna yang elegan, intuitif dengan fokus pada pengalaman pengguna yang mulus. Tiga, keamanan. Keamanan yang baik dengan pembaruan rutin dan fitur seperti GDPR dan Xprotect. Empat, performa dan stabilitas. Optimalisasi perangkat keras dan perangkat lunak memberikan performa tinggi dan stabilitas. Android. Satu, open source. Berbasis open source memungkinkan berbagai kostumasi dan pengembangan oleh pengguna dan produsen. Dua, ketersediaan aplikasi. Akses ke Google Play Store dengan jutaan aplikasi dan berbagai kategori. Tiga, dukungan multiplatform. Digunakan di berbagai perangkat selain smartphone seperti tablet, smart TV, dan wearable devices. Empat, integrasi dengan layanan Google. Integrasi yang kuat dengan layanan Google seperti Google Maps, Gmail, dan Google Drive. Dua, menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows dari sudut pandang masyarakat umum? Sistem operasi Linux memang memiliki banyak keunggulan, namun ada beberapa alasan mengapa Windows tetap lebih populer di kalangan masyarakat umum. Satu, kemudahan penggunaan. Windows dikenal dengan antarmuka yang user-friendly dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai tingkat keahlian, meskipun distribusi Linux seperti Ubuntu telah berusaha meningkatkan kemudahan penggunaannya. Bagi yang orang bagi yang orang Windows tetap lebih intuitif. Dua, kompatibilitas perangkat lunak. Banyak perangkat lunak komersial, terutama yang digunakan dalam bisnis dan hiburan seperti Microsoft Office, Adobe Creative Suite, dan berbagai game, lebih kompatibel atau bahkan eksklusif untuk Windows. Hal ini membuat pengguna lebih memiliki Windows karena kesediaan perangkat lunak yang mereka butuhkan. Tiga, dominasi pasar dan kebiasaan. Windows telah menjadi sistem operasi dominan selama beberapa dekade. Kebiasaan dan ketergantungan yang sudah terbentuk membuat pengguna, baik individu maupun organisasi, enggan berpindahan ke sistem operasi lain. Empat, dukungan hardware. Produsen perangkat keras sering kali memastikan dukungan optimal driver untuk Windows terlebih dahulu. Ini membuat Windows lebih andal dalam hal kompatibilitas hardware dan performa perangkat. Tiga, jelaskan proses dalam sistem operasi. Sistem operasi atau SO adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program komputer. Berikut adalah penjelasan mengenai proses dalam sistem operasi. Satu, definisi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses mencakup kode program, data yang terkait, dan informasi status eksekusi. Dua, pembuatan proses. Proses dapat dibuat melalui beberapa cara. Batch Steam, proses baru diambil dari kumpulan pekerjaan interaktif sistem. Proses baru dibuat oleh pengguna yang menjalankan suatu program. Operating System Kernel, beberapa proses diciptakan oleh
lain melalui panggilan melalui operasi. 3. Status of a process. Status proses. Proses biasanya mengalami beberapa status. New process baru dibuat. Read, proses siap untuk dieksekusi tetapi menunggu giliran. Running, proses sedang dieksekusi oleh CPU. Waiting, proses menunggu suatu peristiwa seperti penyelesaian operasi I/O. Terminate, proses telah selesai dieksekusi. 4. Proses control block. PCB adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan semua informasi tentang informasi informasi tentang proses tertentu. Informasi ini termasuk proses status proses saat ini, program counter, alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, CPU, register nilai register CPU saat ini, memori manajemen Fonation, informasi mengenai alokasi memori. 5. Context swimming. Context swimming switching adalah proses penyimpanan dan pemulihan status eksekusi proses sehingga eksekusi dapat dilanjutkan dari titik yang sama di kemudian hari. Context switch terjadi ketika CPU berpindah dari satu proses ke proses lain. 6. Scheduling. Scheduler adalah komponen sistem operasi yang memutuskan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU selanjutnya. Ada beberapa tipe penjadwal long-term scheduler memiliki proses dari POL dan menempatkan di read queue, memilih proses yang siap untuk dieksekusi berikutnya, dan memberikan CPU menangguhkan dan melanjutkan proses. 4. Jelaskan istilah read, running, block, dan sistem operasi. Dalam sistem operasi, istilah read, running, dan blockade merujuk pada status atau keadaan dari sebuah proses dalam siklus hidupnya. Berikut penjelasan masing-masing istilah read atau siap. Proses dalam keadaan siap ketika telah memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk dieksekusi, ya, kecuali CPU. Proses ini menunggu giliran untuk mendapatkan CPU agar bisa mulai dieksekusi. Semua proses yang siap dieksekusi ditempatkan dalam antrian yang disebut read queue. 2. Running atau berjalan. Proses dalam keadaan berjalan ketika saat ini sedang dieksekusi oleh CPU. Pada satu waktu hanya ada satu proses yang bisa berada dalam keadaan berjalan pada CPU tunggal. Jika sistem memiliki beberapa CPU multiprocessing, beberapa proses bisa dalam keadaan berjalan secara bersamaan, blockade atau terblokir, atau waiting atau menunggu. Proses dalam keadaan terblokir ketika sedang menunggu suatu kejadian atau sumber daya tertentu agar bisa melanjutkan eksekusinya. Kejadian ini bisa berupa selesainya operasi I/O, penerimaan sinyal, atau ketersediaan sumber daya lain ketika proses menunggu operasi I/O. Selain misalnya, ia akan berpindah dari status running atau read ke status blockade. Setelah kondisi yang ditunggu terpenuhi, proses akan berpindah kembali ke status read. 5. Jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Penjadwalan proses dalam sistem operasi adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses di dalam CPU. Tujuan utama dari penjadwal proses adalah untuk memastikan bahwa CPU digunakan secara efisien, semua tugas diproses dalam waktu yang wajar, dan sistem berfungsi secara adil dan seimbang. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam penjadwalan proses. 1. Proses dan thread. Proses adalah unit dasar eksekusi dalam sistem operasi yang mencakup ruang alamat, sumber daya yang terkait, dan satu atau lebih thread. Thread adalah unit eksekusi terkecil di dalam proses yang berbagai sumber daya proses tetapi memiliki aliran kontrol sendiri. State proses. Proses bisa berada dalam beberapa state, yaitu new
proses baru saja dibuat, running proses sedang dieksekusi oleh CPU, waiting proses menunggu suatu peristiwa, read proses siap dieksekusi tetapi sedang menunggu giliran CPU, terminate proses selesai dieksekusi. 3. Jenis penjadwalan. Memutuskan proses mana yang harus dimuat ke dalam memori dari kumpulan proses yang tersedia di medi memutuskan proses mana yang harus ditunda atau dilanjutkan untuk menjaga keseimbangan dan efisiensi sistem, memutuskan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya oleh CPU. Ini dilakukan oleh scheduler CPU. 4. Algoritma penjadwalan. Proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan, sederhana tetapi bisa menyebabkan waktu tunggu yang lama. Proses dengan waktu eksekusi terpendek diprioritaskan optimal dalam hal waktu tunggu rata-rata, tetapi sulit diprediksi karena memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang waktu eksekusi. Proses diprioritaskan berdasarkan kepentingannya bisa menyebabkan masalah starvation atau proses dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi. Setiap proses mendapatkan jatah waktu yang sama untuk dieksekusi. Jika proses tidak selesai dalam jatah waktu tersebut, ia akan kembali ke antrian bagus untuk sistem time time sharing. Proses dibagi menjadi beberapa antrian berdasarkan karakteristik, misalnya antrian untuk proses interaktif dan batch. Setiap antrian memiliki kebijakan penjadwalan sendiri. Mirip dengan multi-leaf queue, tetapi proses bisa berpindah antrian berdasarkan perilakunya, misalnya jika sering menunggu pindah ke antrian dengan prioritas rendah. 5. Tujuan penjadwalan meningkatkan jumlah proses yang diselesaikan dalam satu satuan waktu, mengurangi waktu yang dibutuhkan dari saat proses tiba hingga selesai, meminimalkan waktu respon untuk interaksi pengguna, memaksimalkan pengguna CPU, memastikan semua proses mendapatkan bagian waktu CPU secara adil. Penjadwal proses yang efektif sangat penting untuk kinerja responsivitas keseluruhan dari sistem operasi. Setiap algoritma penjadwalan memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuatnya lebih cocok untuk jenis beban kerja atau lingkungan tertentu. 6. Kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses. Kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses meliputi beberapa aspek yang penting yang bertujuan untuk memastikan sistem berjalan secara efisien dan responsif. Berikut adalah beberapa kriteria utama. 1. Jumlah proses yang diselesaikan dalam satu satuan waktu semakin tinggi, throughput semakin baik kinerja sistem. Time waktu total yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu proses yaitu waktu dari saat proses masuk ke sistem hingga proses selesai. Tujuannya adalah untuk untuk meminimalkan turnaround time, waiting time, waktu total yang dihabiskan oleh suatu proses dalam antrean penjadwalan sebelum mendapatkan akses ke CPU. Penjadwal yang baik akan berusaha meminimalkan waiting time, response time, waktu dari saat suatu permintaan dibuat hingga sistem mulai merespons. Meskipun tidak selesai, ini penting terutama dalam sistem interaktif di mana pengguna membutuhkan respon cepat. CPU utilization persentase waktu CPU yang digunakan untuk menjalankan proses utilisasi CPU yang tinggi biasanya diinginkan untuk memaksimalkan pengguna sumber daya. 6. Fairness, semua proses harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk dieksekusi tanpa ada proses yang mengalami kelaparan. Latensi, waktu tanda yang dialami proses termasuk delay dalam pengambilan keputusan penjadwalan. Latensi rendah biasanya diinginkan untuk meningkatkan responsivitas. Throughput time mencakup keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi serangkaian proses. Ini sering digunakan dalam konteks penjadwalan batch. 7. Jelaskan konsep penjadwalan FIFO. Penjadwalan FIFO
adalah salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana dalam sistem operasi. Konsep dasar dari penjadwalan pivot adalah bahwa proses yang pertama kali masuk ke antrian akan menjadi proses pertama yang dijalankan oleh CPU. Dengan kata lain, proses yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu, mirip dengan prinsip antrian di kasir supermarket. Berikut adalah beberapa karakteristik dan cara kerja dari penjadwalan pivot. Satu, sederhana dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan pivot sangat sederhana karena hanya memerlukan antrian untuk menyimpan proses yang menunggu untuk dijalankan. Setiap kali CPU bebas, ia mengambil proses pertama dari antrian dan mengeksekusi hingga selesai. Keadilan. Pivot dianggap adil dalam arti bahwa setiap proses mendapatkan giliran berdasarkan urutan kedatangannya tanpa prioritas khusus. 3. Tidak preemptif. FIFO adalah algoritma non-preemptif yang berarti setelah proses mulai dijalankan, ia akan terus berjalan hingga selesai sebelum proses berikutnya dapat dijalankan. Hal ini berbeda dengan algoritma preemptif yang dapat menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberikan kesempatan kepada proses lain. 4. Kinerja. Jumlah proses yang selesai dalam satu satuan waktu bisa kurang optimal dalam FIFO jika Anda proses yang sangat panjang karena proses pendek harus menunggu hingga proses panjang selesai. Waktu penyelesaian atau turnaround time untuk setiap proses dalam FIFO adalah waktu total sejak proses masuk hingga selesai. Proses yang dapat di awal lebih awal biasanya memiliki turnaround time yang lebih cepat, tetapi proses yang dalam belakangan bisa sangat lambat, terutama jika ada proses panjang sebelumnya. Waiting time, waktu tunggu untuk proses dalam FIFO menjadi sangat besar. Jika ada proses-proses panjang yang datang lebih dulu, membuat proses pendek menunggu lebih lama. 5 masalah yang mungkin muncul. Salah satu masalah utama dengan penjadwalan FIFO adalah konvoy efisien, yaitu ketika proses panjang menahan semua proses lain di antrian, menyebabkan penurunan kinerja sistem secara keseluruhan. Proses-proses kecil yang seharusnya dapat segera dieksekusi harus menunggu hingga proses panjang selesai. 8. Diketahui terdapat 5 antrian proses, yaitu P3, P2, P5, P4, P1. Dengan lama proses berurutan 5, 2, 3, 10, 16, 4. Jelaskan proses pembuatan. A. Get run by waiting time. C. Average waiting time. Diketahui P1, P1, P1 4, P2 23, P3 5, P4 16, P5 10. A. Get crank. P3, P2, P5, P4, P1, 0, 5, 28, 38, 54, 58. Waiting time 41, 54, 425, 430, 4, P4, 38, P5, 28. Average waiting time 41 tambah 42 ditambah 43 ditambah 4 ditambah P4 ditambah P5 dibagi 5 sama dengan 54 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 38 tambah 28 bagi 5 sama dengan 125 bagi 5 sama dengan 25. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.